Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizul ghaffar, muqaddirul aqdar, musawwirul umuri wa mukawwirul laili 'alan nahar, tabsiratan li ulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul azim, ar-rahmanir rahim, as-samadul azizul hakim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala aidan ittaqillaha haitsu ma kunta. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat beruntung kita pada hari ini, di mana Allah kasih kita semua kesehatan, Allah kasih kita semua kesempatan, Allah berikan dalam kehidupan kita ini ruang dan peluang sehingga dapat menghadiri panggilan undangan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke masjid yang penuh berkah ini dalam rangka menunaikan ibadah Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, kita dapat mensyukurinya dengan sebaik-baiknya, sehingga kita dapat memperoleh kembali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lebih banyak dan yang lebih bermanfaat dalam kehidupan kita ini. Karena salah satu syarat di mana nikmat Allah Subhanahu wa taala itu akan ditambah-tambahkan dalam kehidupan kita, akan sangat diukur kepada seberapa jauh kita mensyukuri apa yang kita terima dari Allah hari ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, jika kalian tahu bersyukur, kalian tahu berterima kasih, kalian tahu memanfaatkan segala fasilitas yang telah Kuanugerahkan dalam hidup dan kehidupanmu, maka aku akan tambahkan karunia itu, nikmat itu. Tapi ketika kalian tidak tahu berterima kasih, tak tahu memanfaatkan apa yang telah kuberikan dalam kehidupanmu, maka ingat kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Nauzubillahi min dzalik. Harapan kita pertama di Jumat kali ini, mudah-mudahan Allah akan senantiasa menambahkan nikmat kepada kita dan nikmat itu membawa berkah dalam kehidupan kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita selaku pengikut sampai akhir zaman, insya Allah pun akan dapatkan percikan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah diberikan Allah kepada Rasulnya, kepada keluarganya, dan kepada para sahabatnya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak bosan-bosannya sebagai khatib selalu mengingatkan kita semua dan terutama kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa menjaga iman kita, memelihara iman kita, sambil meningkatkan iman kita itu, karena hanya dengan iman yang terjaga, iman yang hakiki, insya Allah kita akan mendapatkan meraih kehidupan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang terbaik itu hanya dapat dimiliki oleh mereka-mereka yang telah diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai the best people, makhluk-makhluk terbaik, yakni al-muttaqin. Al-muttaqin adalah mereka yang senantiasa bersedia setiap saat menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berusaha dengan segenap tenaga, upaya dan segalanya untuk menghindarkan diri
daripada segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa istilah takwa ini selalu dihimbau, selalu disampaikan di setiap Jumat, dan dia merupakan salah satu poin penting di dalam khutbah Jumat itu? Karena tidak ada lagi predikat yang terbaik yang Allah berikan kepada hambanya selain predikat takwa itu. Kenapa harus takwa? Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya pada khutbah Jumat yang singkat ini mengingatkan kembali kita semua akan jaminan dan garansi Allah dan Rasul-Nya yang begitu jelas tertuang di dalam firman-Firman-Nya, bahwa ketika kita telah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk terbaik, sebagai orang-orang terbaik, sebagai muttaqin, sebagai orang bertakwa, maka tidak hanya di akhirat saja kita akan peroleh kebahagiaan, tetapi juga dalam kehidupan dunia ini. Antara lain dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada beberapa ayat di Quran surat At-Talaq. Antara lain di ayat yang kedua Allah berfirman bahwa orang-orang yang bertakwa itu, mereka tidak akan pernah mendapatkan kesulitan apapun dalam kehidupan ini. Setiap persoalan yang mereka hadapi, setiap masalah yang mereka alami akan selalu dibantu oleh Allah, diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Allah akan senantiasa memberikan jalan kehidupan, way of life, terhadap orang-orang yang dipandang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tahu bahwa masalah yang paling utama yang sering dihadapi oleh setiap manusia adalah merasa dirinya berkekurangan dan tidak berkecukupan. Maka oleh karena itu Allah bilang, bukan hanya Allah beri jalan keluar, Allah kasih dia modal kehidupan yang terbaik. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Allah akan senantiasa memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah senantiasa akan mencukupkan dia dengan segala fasilitas kehidupan. Demikianlah janji Allah yang pertama yang tersebut dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia jalan keluar dalam setiap persoalan, dan Allah akan memberikan kepada dia rezeki yang tidak pernah dia duga-duga dari mana datangnya rezeki itu. Lalu yang berikut kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kita semua yang jamaah hadir pada hari ini telah dipandang sebagai muttaqin, sebagai orang-orang terbaik di sisi Allah, maka setiap urusan yang dia hadapi, mau urusan ekonomi, mau urusan politik, budaya dan segalanya, kata Allah akan senantiasa dengan mudah dia jalankan. Wa may yattaqillaha yaj'alahu min amrihi yusra. Allah akan terus menuntun dia, memberikan dia petunjuk-petunjuk untuk menjalani kehidupan ini. Tidak akan ada persoalan, kesulitan apapun, persoalan apapun, senantiasa akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya itu, kata Allah dalam Quran surat At-Talaq pada surat yang sama, pada ayat yang kelima, siapa di antara kita jamaah sekalian yang hari kemarin atau bahkan sampai beberapa detik lalu melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan dalam kehidupan ini. Mungkin saja ada seorang istri yang bersalah, berdosa kepada suaminya, kepada Allah akibat pelanggaran yang dilakukan terhadap suaminya. Atau mungkin saja kita sebagai suami pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Kita hidup bertetangga, mungkin ada selisih pendapat yang membawa pada khilaf salah. Kita bermasyarakat, kita berjamaah, mungkin kita sering melukai hati orang. Mulut kita mungkin tak tertahan untuk mengfitnah, menghina orang. Kita pernah bersalah, kita pernah melakukan kehilafan dalam kehidupan. Tetapi ketika usai Jumat ini kita tunaikan, lalu kemudian dengan Jumat ini Allah memandang kita sebagai orang yang terbaik. Lalu kafir anhu syai'ah. Allah akan mengampunkan segala itu. Allah akan memaafkan segala kesalahan yang telah kita lakukan pada saat-saat yang sebelumnya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan-jaminan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa setiap Jumat itu selalu kita dihimbau, dan ini merupakan poin penting dalam setiap khutbah Jumat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan dalam Al-Hujurat sendiri, Allah menyatakan dengan tegas, tidak ada makhluk yang paling dekat dengannya, kecuali kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Hanya paling mulia di antara kalian di sisiku, hanya siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Inilah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Di ketika kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dipandang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah cuma ini jaminan Allah? Tidak. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah. Di Quran surat Az-Zumar dengan tegas Allah nyatakan bahwa ternyata setelah kita semua manusia dan makhluk yang ada di bumi ini dimatikan oleh Allah, dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan kita semua dari bumi, tibalah giliran yang namanya kiamat kubur, kiamat yang besar. Pada saat itulah akan terjadi satu evaluasi langsung dari Allah Sang Maha Adil. Kemudian Allah bawa semua kita di padang mahsyar. Lalu kemudian Allah evaluasi kita, Allah hisab kita melalui kekuatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah menghisab kita, pada gilirannya kita hanya akan hadir pada dua kelompok besar. Kalau tadinya di negara ini, di dunia ini, kita bisa berbeda-beda warna, kita bisa berbeda-beda kelompok, kita bisa berbeda-beda suku, berbeda ras dan sebagainya. Tetapi nanti kemudian setelah di yaumul hisab nanti, hasil evaluasi hanya dua kelompok yang akan lahir. Apa kata Allah? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futiyat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Ini keterangan Allah yang pertama. Seusai yaumul hisab itu berlangsung, maka kelompok yang pertama akan lahir, akan membawa bendera kufar. Siapa mereka kufar? Mereka yang pertama membangkang segala perintah Allah. Mereka yang tidak pernah memanfaatkan, menikmati, mensyukuri nikmat Allah. Mereka yang senantiasa lebih mencintai larangan Allah daripada perintah-perintah Allah. Secara jelas di Al-Baqarah Allah nyatakan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kebenaran apapun yang engkau datangkan kepada mereka, kebenaran apapun yang engkau sampaikan kepada mereka, sawa'un 'alaihim, mereka tidak akan pernah mendengarkan meskipun ingatkan terus. Oleh karena itu, akibat daripada perbuatan itu, mereka lalu akan diboyong menuju pintu neraka. Dan ketika berada di hadapan pintu neraka, apa ucapan malaikat penjaga neraka pada waktu itu? Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Hei orang-orang kafir, apakah tidak pernah datang kepada kalian kebenaran yang didatangkan oleh Rasul, oleh para ustaz, oleh para mubaligh, para penyampaian kebenaran, kebaikan? Pada akan datang hari yang sesungguhnya seperti ini. Apa kata orang kufar? Qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Betul, mereka pernah datang, mereka pernah mengajarkan tentang kebaikan dan kebenaran. Tapi apa boleh dibuat? Nasi telah menjadi bubur. Hari ini kami telah kafir, maka mereka diboyong masuk ke dalam neraka dan tinggal kekal di dalamnya. Tertinggal satu kelompok yang terakhir. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futiyat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kelompok yang kedua hadir, lahir, dibawa mereka dari padang mahsyar menuju surga. Mereka berjalan berjamaah, wajah mereka berseri-seri, mereka tampak tegar, mereka dengan penuh senyum rahmah, penuh senyum gembira, karena mereka mendapatkan sesuatu keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Itu disebut oleh Allah, wasiqal ladzina taqaw. Mereka orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Mereka kalau yang sholat tidak pernah datang untuk tertinggal ketika dipanggilkan untuk sholat. Mereka ketika datang idul kurban berlomba-lomba untuk berkurban. Mereka ketika mengajak pada kebaikan, mereka yang di depan untuk melakukan kebaikan. Ketika ada kebenaran, mereka yang menyampaikan kebenaran itu. Mereka itu antara lain yang tergabung pada kelompok yang kedua.
kelompok orang-orang yang bertakwa. Ketika mereka akan dimasukkan ke surga, di depan pintu surga, sang malaikat penjaga surga menyambut mereka dengan ungkapan-ungkapan yang sangat ramah, ungkapan-ungkapan yang penuh doa keselamatan. Apa kata mereka, malaikat kepada mereka? Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamatlah kalian semua dan tinggallah kalian semua di dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan kekal tinggal di dalamnya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan, segala apa yang telah kita usahakan atas perintah Allah Subhanahu wa taala akan mengantar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Termasuk pada Jumat kali ini dan termasuk insyaallah kita akan menghadapi Idul Kurban. Mudah-mudahan dengan keikhlasan keridhaan kita melakukan segala perintah Allah itu, mudah-mudahan akan diantar kita kepada derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana nahnu abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabiyyu laka bi ni'matika alaina wa nabiyyu bi dhanbina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.